Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita dengar renungan Manarema, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan untuk kembali mendengar kebenaran firman-Mu, melihat kasih-Mu yang kekal bagi kami umat yang Tuhan ciptakan. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya semua ada dalam berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya ingin memberikan tema firman Tuhan, membuang atau memelihara. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Banyak orang yang tega membuang bayi yang masih hidup dengan banyak alasan. Karena sang bayi lahir di luar pernikahan, atau takut karena tidak punya biaya untuk menghidupi sang bayi. Tapi tahukah kita, seorang pemulung di Cina mampu mengadopsi 30 bayi yang dibuang. Dan inilah kebesaran hati Tuhan yang kadang tidak bisa dirasakan semua orang. Nama wanita ini adalah Lau Xiaoying. Usianya 88 tahun waktu itu. Pekerjaannya adalah seorang pemulung sampah. Suami Lau Xiaoying sudah meninggal 17 tahun yang lalu pada waktu cerita ini ditulis. Keadaan hidup yang sulit dan keterbatasan ekonomi tidak mengecilkan hati Lau Xiaoying untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dia telah mengadopsi 30 bayi sejak tahun 1972. Walaupun usianya sudah menua, kebaikan hati Lau Xiaoying tidak surut dimakan usia. Anak adopsi yang paling muda berumur 6 tahun waktu itu namanya Sang Kilin. Lau Xiaoying menemukan bayi tersebut di tempat sampah. Dengan kondisi yang lemah, wanita itu membawa sang bayi ke rumahnya yang sangat kecil untuk dirawat. Kini sudah menjadi anak yang sehat dan bahagia, ujar Lau Xiaoying. Sementara itu anak adopsi pertama ditemukan Lau Xiaoying di jalan. Seorang bayi perempuan. Dia terbaring di antara sampah di jalan karena terlantar. Kenang wanita tua itu. Dengan keterbatasan, tidak semua bayi yang ditemukan dan dirawat Lau Xiaoying terus bersamanya hingga dewasa. Beberapa di antara mereka diadopsi keluarga yang lebih mampu. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang tega meninggalkan bayi selemah itu di jalan, ujar Lau Xiaoying. Baginya bayi-bayi tersebut adalah makhluk hidup yang berharga. Mereka seharusnya mendapatkan kasih sayang dan cinta. Kisah ini mulai menyebar ke seluruh Cina dan mendapat perhatian dunia. Seseorang yang simpatik terhadap Lau mengatakan bahwa sekolah, masyarakat tidak berbuat apa-apa, seharusnya malu pada Lau. Dia tidak punya uang dan kekuasaan, tapi mampu menyelamatkan anak-anak dari kematian dan kondisi yang lebih parah. Kisah ini membuktikan bahwa kebaikan hati seseorang tidak dapat dinilai dengan materi. Seorang pemulung sampah yang kehidupannya sulit bisa memiliki hati seperti emas, hati yang mulia. Meski manusia membuang, tapi Tuhan berkata dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga bagian B, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. Tuhan melanjutkan kasih setianya dengan memakai orang-orang yang mau dipakainya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperhatikan, mengasihi, merawat, dan memelihara umat ciptaan Tuhan yang lemah. Sebab itu mari menjadi manusia yang berguna bagi orang lain.
Jangan menunggu ada materi yang limpah atau kesempatan. Hati yang mulia akan menuntun kita melakukan perbuatan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Kami memiliki Tuhan yang kasih-Nya kekal dan akan terus melanjutkan kasih setia itu bagi kehidupan kami, supaya kami yang memiliki kasih yang kekal dari Tuhan juga bisa meneruskan kasih ini kepada orang lain yang membutuhkan, yang tersisihkan, yang tidak dipandang oleh banyak orang. Roh Kudus, tolong kami meteraikan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Sebab berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biar tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh berkat berada di atas tangan kami, sehingga apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati dan dibuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.